Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita pagi ini. Kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes pasal yang ke-7. Hari ini kita sudah sampai kepada ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 31 sampai 39, ini bagian pertama yang akan kita baca. Lalu bagian kedua ada di Amsal. Nanti sesudah itu saya akan arahkan untuk kita membacanya juga bersama-sama. Pertama, saya akan mulai ayat 31, lalu jemaat Tuhan menyambungnya sampai 39, Yohanes pasal yang ke-7. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal ini mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa bersama-sama, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya lanjutkan 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bagian yang kedua, mari kita lihat dari Amsal, satu bagian yang sangat mirip dengan salah satu kalimat Yesus di dalam Yohanes pasal 7 yang barusan kita baca. Saya akan bacakan ayat 24, jemaat 25, dan saya akan lanjutkan 28 dan 29 juga jemaat. Saya mulai ayat 24 Amsal pasal yang pertama. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya ya Tuhan, sebagaimana Engkau memanggil orang-orang yang ada di dalam festival Pondok Daun ini, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami percaya Engkau hidup saat ini juga, maka kiranya suara dari Sang Gembala yang agung memanggil umat-Mu untuk datang kepadamu. Kiranya suaramu didengar oleh domba-domba-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus bekerja di hati dari umat-Mu. Dan kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjadi wakil dari suara Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kebodohan, kiranya Tuhan berbelas kasih. Kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan panggilan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, supaya umat-Mu hidup sesuai kehendak-Mu. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, ampunilah dosa kami, kiranya Tuhan berkenan menyertai kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa di sepanjang pasal ke-7, khususnya dari ayat 14 sampai bagian yang tadi kita baca, semuanya menunjukkan tentang respon dari orang-orang terhadap ajaran Yesus. 2 minggu yang lalu kita sudah melihat ada kelompok yang ketiga. Mereka disebut sebagai orang-orang Yerusalem. Mereka itu bertanya kepada Yesus, bahkan bukan bertanya, mereka merendahkan Yesus. Mereka sangat sombong di hadapan Yesus dengan mengatakan, ini pasti bukan Mesias. Nah, jadi kelompok yang pertama, mereka adalah pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi, mereka pertanyakan ajaran Yesus. Mana mungkin ajaran yang seperti ini benar? Dari mana ajaran ini? Nah, ini kelompok yang pertama, pertanyakan ajaran Yesus. Kelompok yang kedua disebut the crowds, orang banyak. Mereka itu bukan hanya mempertanyakan, tetapi mereka mengatakan, engkau kerasukan setan. Wah, ini keras sekali. Ini adalah orang-orang yang bukan dari Yerusalem. Mereka datang dari berbagai tempat di luar Yerusalem, termasuk di luar Israel, untuk datang ke hari raya Pondok Daun. Ini adalah salah satu hari raya yang paling penting. Salah satu dari 3 hari raya yang seluruh orang Israel di seluruh dunia mesti kumpul untuk mengikuti ibadah di Bait Allah. Nah, maka orang banyak dari berbagai tempat itu, mereka dengar ajaran Yesus dan mereka berkata, engkau kerasukan setan. Wah, ini sangat-sangat kasar. Lalu 2 minggu lalu kita melihat yang ketiga. Mereka mulai melihat, sepertinya jangan-jangan pemimpin kami ini sudah mulai percaya bahwa Yesus ini Mesias. Tetapi di pikiran mereka berpikir kira-kira seperti ini. Kalaupun pemimpin-pemimpin kami berubah pandangan tentang Yesus, mereka pikir Yesus barangkali memang Mesias yang sejati. Kami sekali-kali tidak akan berubah pandangan. Ini yang dikatakan di ayat 27, saudara-saudara sekalian. Di ayat 27 dikatakan oleh orang-orang Yerusalem itu, kelompok yang ketiga, orang-orang asli dari Yerusalem. Mereka berkata, orang ini kami tahu asalnya. Orang ini anak tukang kayu. Orang ini dari Nazaret. Tidak mungkin dia Mesias. Sangat merendahkan, sangat sombong di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah melihat ada 3 kelompok, dan semua kelompok ini mereka tidak percaya terhadap ajaran Yesus. Semua responnya adalah respon yang negatif. Semua responnya menolak ajaran Yesus. Semua responnya pertanyakan identitas Yesus. Semua responnya adalah ragukan Yesus Mesias. Tidak mungkin. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita melihat, kita sampai kepada kelompok yang keempat. Nah, jadi seluruh pasal 7 isinya respon orang terhadap Yesus. Nanti kita akan lihat ya, kita ini yang mana, saudara? Kita ini termasuk golongan yang mana? Nah, ini golongan yang keempat. Dikatakan di ayat 31, di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya. Ya, jadi mungkin saja ini gabungan ya, sebagian orang Yerusalem mungkin, sebagian orang non Yerusalem. Di antara mereka cukup banyak ternyata yang percaya kepada ajaran Yesus. Tentu saja lebih banyak yang tidak percaya, tetapi yang percaya cukup lumayan banyak juga. Ini adalah pertama kalinya ada satu kelompok yang percaya kepada ajaran Yesus. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kelompok lain yang percaya kepada Yesus. Ini yang pertama. Mereka percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini puji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata pekabaran Injil tidak pernah sia-sia, bukan? Saudara-saudara sekalian, tadi sebagian yang lain meragukan ajaran Yesus. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, tuduh bahwa Yesus itu kerasukan setan. Kelompok yang tiga, hina Yesus. Latar belakangnya itu cuma tukang kayu, orang Nazaret, tidak mungkin dia Mesias. Tapi ternyata ada buahnya. Kelompok yang keempat, percaya terhadap pekabaran
Injil. Puji Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah menabur saja terus-menerus. Kalau kita ditolak, kalau kita dihina, ingat, Yesus juga pernah merasakan hal yang sama. Waktu penginjilan, jangan hanya berharap, selalu diterima. Waktu penginjilan, jangan berharap selalu ada buah. Belum tentu. Yesus ditolak, Yesus dihina. Melawan? Tidak. Benci? Tidak. Tapi terus tabur dengan kerja keras. Terus tabur dengan cinta kasih. Sampai melihat buahnya. Pekerjaan Injil tidak akan sia-sia. Kita lihat di sini, Yesus sudah 3 kelompok menolak dia. Dan ditolak dengan sangat keras. Tapi ternyata ada kelompok keempat yang percaya. Maka pertama-tama kita bisa melihat hari ini, ternyata pekabaran Injil tidak sia-sia. Tuhan berkati, Tuhan akan buktikan kita memang hambanya. Tuhan akan buktikan bahwa dia mau pakai kita. Tuhan akan buktikan bahwa kuasa Injilnya sanggup untuk ubah hati orang. Nah, ini yang terjadi di sini saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dikatakan mereka percaya. Tapi menarik di sini dikatakan mereka percaya karena melihat Yesus mengadakan banyak mujizat. Jadi bagaimana mereka percaya? Mereka percaya melalui mujizat. Jadi bagi mereka mujizat itu tanda. Mujizat itu sebagai sign untuk mau menunjuk bahwa Yesus itu memang Raja. Yesus itu Kristus. Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan. Mereka lihat Yesus, mereka lihat mujizat, percaya Yesus. Mujizat menjadi penghantar untuk percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin bagi kita orang reform langsung muncul tanda tanya ya. Wah, iman berdasarkan mujizat ya. Nah, kita akan merenungkan hal ini saudara-saudara sekalian. Tema tentang mujizat ini akan pertama kita renungkan. Saudara-saudara sekalian, apakah ini iman yang sejati? Mereka percaya lewat mujizat. Apakah ini iman yang sejati? Nah, saudara-saudara sekalian, pertama-tama Yesus itu memang pakai mujizat untuk menyatakan siapa dirinya. Ambil contoh saudara. Yesus buat 5 roti dan 2 ikan bisa diberi makan bagi 5.000 orang lebih. Lalu setelah itu Yesus berkata kalimat, "Akulah roti hidup." Nah, berarti mujizat untuk menunjuk tentang siapa dirinya. Mujizat bukan akhir. Mujizat tanda. Mujizat bukan tujuan. Tapi cuma mau menunjuk kepada realita yang lebih besar, yaitu siapakah Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi memang mujizat membawa orang beriman itu bukan sepenuhnya kita katakan iman yang salah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sepenuhnya iman yang tidak beres, tidak sejati. Itu bisa saja merupakan iman yang sejati. Saya katakan bisa saja. Jadi nanti ya akan dites saudara, ada tesnya. Tapi sementara kita setuju dulu, kita terima dulu bahwa bisa saja. Kenapa? Karena memang Yesus pakai mujizat untuk bawa orang melihat siapa dirinya. Bahkan Injil Yohanes pun di dalam pasal 20 Yohanes mengatakan seluruh Injil ini dituliskan untuk menunjukkan bahwa Yesus juru selamat, Yesus Mesias, Yesus anak Allah yang hidup lewat mujizat, lewat tanda. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat iman lewat mujizat itu adalah langkah awal untuk orang beriman. Nah, ini tapi masih iman kanak-kanak. Sudah sejati belum? Sudah. Tetapi masih kanak-kanak. Sudah diterima Tuhan belum? Sudah. Tetapi masih harus bertumbuh. Saudara, zaman sekarang kalau kita misalkan tanya kepada orang ya, mungkin saja juga ada di antara kita yang hari ini hadir demikian bisa memberikan jawabnya. Kalau kita tanya, bagaimana kamu jadi orang Kristen? Bisa saja ada yang berkata, saya jadi Kristen karena saya waktu sakit parah, saya doa kepada Yesus, saya sembuh. Maka saya percaya Yesus. Nah, ini iman berdasarkan mujizat ya. Atau saya jadi percaya karena waktu saya masalah yang sangat pelik, tidak ada yang bisa tolong.
saya doa kepada Tuhan Yesus, Yesus tolong, maka saya percaya kepada Yesus. Atau ada juga yang berkata, khususnya kalau dia sebelumnya sama sekali bukan orang Kristen, saya percaya Yesus karena apa? Karena mimpi. Saya mimpi, maka saya percaya Yesus itu memang Tuhan yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, ini iman yang masih kanak-kanak. Harus bertumbuh. Jadi jangan sampai saudara kita sudah jadi orang Kristen ya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Karena ada mujizat dulu. Dulu, balik lagi selalu ke dulu. Nah, ini iman yang masih kanak-kanak. Ibarat bangunan saudara, fondasinya masih harus diperdalam. Sementara masih di tanah yang lembut. Masih harus digali lebih dalam lagi. Sampai kepada tanah yang keras. Sehingga bisa ada bangunan iman yang kuat. Sehingga ketika ada badai, ada gempa, ada hujan deras, tidak roboh. Ketika ada masalah kehidupan, ketika ada ancaman, ada penganiayaan, tetap bertahan kuat. Kita butuh iman yang seperti demikian. Nah, maka pertanyaannya begini, bagaimana memperkuat iman yang kanak-kanak itu? Nah, saudara-saudara sekalian, dasarnya apa? Dasarnya jangan lagi mujizat. Tapi dasarnya haruslah firman. Pengenalan akan Yesus bukan lagi pengenalan yang bergantung kepada mujizat, tapi pengenalan yang harus bergantung kepada firman. Pengenalan yang bukan berdasarkan hal-hal yang ajaib lagi, tapi harus berdasarkan Injil yang sejati. Saudara, mari kita ambil contoh ya. Kita coba lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saudara, di Yohanes pasal 4, bagian perikop terakhir, di situ ada cerita seorang pegawai istana datang kepada Yesus. Dia minta, Yesus tolong, anakku sakit berat, sudah mau mati. Maka lihat apa yang Yesus katakan kepada dia di ayat 48. Ayat 48 kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lihat ya, berarti ini iman yang berdasarkan mujizat. Tetapi apakah setelah itu Tuhan Yesus bilang, sudah kamu pergi sana. Aku tidak mau orang yang punya iman seperti kamu begini. Aku tidak mau tolong anakmu. Sudah pergi sana. Engkau tidak layak di hadapanku. Begitukah? Tidak. Yesus tetap sembuhkan orang ini. Nah, maka disinilah Yesus koreksi imannya. Imanmu harus bertumbuh. Imanmu harus naik kelas. Maka muncul ayat 40, ayat yang ke-50. Ayat 50, di situ Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya. Jadi ini percaya karena firman dari Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, jangan sampai hidup kita hanya didasarkan kepada hal-hal yang ajaib, mujizat demi mujizat. Bukankah dalam hidup ini tidak selalu pasti ada mujizat? Bagaimana kalau hidup ini justru yang kita alami bukan berkat-berkat yang besar, justru yang kita alami kegagalan, justru yang kita alami kekecewaan. Langit tidak selalu cerah, hidup tidak selalu berhasil, lebih banyak gagalnya. Tapi kalau engkau sandar kepada mujizat, sandar kepada hal-hal yang ajaib, engkau bisa goyah dan tidak punya akar yang kuat. Tapi sandar kepada firman, maka engkau akan bertahan. Maka disinilah saudara, ini iman yang sejati? Iya. Orang-orang ini sudah punya iman yang sejati. Tetapi apakah iman yang sudah dewasa? Belum. Harus bertumbuh. Bertumbuh berdasarkan firman. Nah, maka di sini ujiannya, saudara-saudara sekalian. Tadi saya katakan, bagaimana menguji orang yang punya iman berdasarkan mujizat. Bisa saja sejati, bisa saja tidak. Ujiannya bagaimana? Ujiannya begini, saudara. Kalau orang-orang yang beriman kepada Yesus awalnya karena mujizat, tetapi setelah itu dia mau dengar ajaran firman Tuhan yang benar dan sehat. Dia mau sungguh-sungguh kenal Kristus. Dia mau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Dia mau cari apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ini berarti bagi dia yang paling utama adalah Kristus, bukan mujizatnya. Berarti inilah iman yang sejati. Sekali lagi, bagi orang demikian berarti Kristus yang utama, bukan kepada mujizatnya. Inilah iman yang sejati. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, kalau orang tersebut tidak mau dengar firman, orang tersebut tidak mau bertumbuh, yang dia terus cari hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar terjadi, dia bukan kejar Yesus sesungguhnya. Dia kejar berkatnya, dia kejar mujizatnya. Saudara, hari ini engkau kejar apa? Engkau kejar berkat-berkatkah atau engkau kejar Yesusnya? Engkau kejar kehendaknya atau engkau kejar apa yang bisa engkau dapatkan dari Yesus? Inilah yang membedakan iman yang sejati dan iman yang palsu. Saudara-saudara sekalian, ada contohnya. Orang-orang yang ikut Yesus setelah dapat mujizat 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang bisa makan. Lalu kemudian mereka cari Yesus. Yesus pergi ke seberang, Yesus naik perahu. Maka mereka cari Yesus. Cari Yesus untuk apa? Yesus bilang, kamu cari aku bukan karena kamu kenal aku, tapi kamu cari aku karena kamu sudah kenyang. Berarti yang mereka cari apa? Roti. Yang mereka cari berkatnya, bukan Yesus. Ini bukan iman kanak-kanak. Ini iman yang palsu. Saudara-saudara sekalian, mari kita cek diri kita. Saudara yang mana? Apakah iman yang masih kanak-kanak? Mari bertumbuh, mari belajar firman, mari taati firman, mari kenal Yesus dari firman. Atau yang kedua, iman yang palsu, yang cari mujizat, cari berkat, pengenalan akan Yesus berdasarkan hal-hal yang spektakuler, berdasarkan berkat-berkat pribadi, dan engkau berkata, karena berkat pribadi yang engkau dapat, engkau bilang, wah Yesus memang baik. Karena berkat pribadi yang engkau dapat, maka kamu berkata Tuhan memang setia. Atau kamu kenal Yesus setia, kamu kenal Yesus itu betul-betul hidup lewat firman yang sejati. Inilah iman yang sejati. Atau model yang ketiga, saudara. Jadi ya, pertama kanak-kanak. Harus bertumbuh. Jangan lagi terus sandar mujizat, tapi sandar kepada firman. Yang kedua, palsu. Bertobat. Palsu. Kembali kepada Kristus. Jangan hanya cari berkat, cari Kristus. Ketiga, iman yang sudah dewasa. Wah, aku sudah dewasa. Sudah tidak cari berkat, sudah tidak cari fenomena-fenomena, aku sungguh-sungguh cari firman, cari kenal Yesus lewat Alkitab. Bagus, puji Tuhan. Tetapi, apakah sama sekali tidak ada pentingnya mujizat dalam hidup kita? Tunggu dulu. Jangan sombong. Jangan menganggap, wah kita iman yang lebih bertumbuh, saya tidak perlu mujizat. Begini saudara. Mujizat itu kan artinya tanda. Tanda. Maka kita itu perlu tanda di dalam hidup kita. Kita bisa perluas saudara pengertian mujizat ini. Bukan sekedar fenomena-fenomena biasa, tapi tanda. Tanda apa maksudnya? Tanda yang bisa bawa kita untuk lebih kenal Tuhan. Tanda untuk bawa kita lebih cari tahu kehendak Tuhan. Ambil contoh saudara. Saya diberkati Tuhan misalkan. Maka ini tanda. Saya dapat untung besar. Ini tanda. Tanda apa? Tanda yang kita mesti cari. Tuhan ini mau saya lakukan apa lewat berkat yang besar ini? Apakah kalau saya dapat untung besar berarti oh itu hak saya pakai, ini hak saya, ini hasil kerja saya? Tunggu dulu. Itu berarti orang yang tidak peka dengan tanda yang dari Tuhan. Kita butuh tanda dan Tuhan sering kali kasih tanda. Tanda model pertama, tanda sukses, tanda keberhasilan, tanda berkat. Kita untung, kita dapat juara, kita mungkin sehat dari sakit jadi sehat. Ini tanda semua. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Harus peka dengan tanda yang dari Tuhan. Karena Tuhan bicara lewat firman, Tuhan bicara lewat pekerjaan-pekerjaannya.
untuk kita mau cari tahu apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Yesus kritik orang yang cuman perhatikan tanda-tanda duniawi. Kamu tahu tanda cuaca, tapi kamu tidak tahu tanda zaman. Sama saudara, zaman hidup kita juga mungkin saat ini, kita bisa tahu, wah tanda ekonomi turun, indeks saham jatuh. Tanda mau perang jangan-jangan, maka sepertinya ke arah sana, konflik negara-negara. Boleh-boleh saja kita belajar hal seperti itu. Tapi pertanyaannya saudara, apa kaitannya dengan kerajaan Allah? Kita pernah pikir tidak? Kalau keadaan seperti ini, terus saya ini sebagai anak Tuhan harus kerjakan apa? Nah, inilah iman yang bertumbuh yang sesungguhnya. Ada pekerjaan Tuhan, Tuhan izinkan di dunia terjadi, dia mulai lihat, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Nah, jadi ada tanda keberhasilan. Termasuk terkadang Tuhan bisa kasih tanda yang malang, saudara. Kita mungkin bisa mendapatkan sakit, kita mungkin bisa mendapatkan kesulitan besar, kegagalan, atau bahkan kedukaan. Itu juga tanda dari Tuhan. Ingat, mujizat bukan cuma yang fenomena-fenomena, tapi juga tentang tanda-tanda yang Tuhan mau bicara kepada kita. Supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Oh, saya sakit, Tuhan mau ajar apa? Oh, saya gagal, Tuhan mau bentuk saya bagaimana? Oh, saya berduka, Tuhan mau ajarkan apa kepada saya? Inilah orang yang iman bertumbuh. Jadi kita jangan menghina, wah kamu butuh mujizat ya, saya sudah tidak butuh. Ini bahaya, ini penghinaan. Ini orang yang tidak bertumbuh justru. Ini orang yang justru tidak miskin di hadapan Allah. Tapi orang yang sudah bertumbuh memang betul. Saya bukan cari mujizat ya. Saya mau cari firman. Tapi juga saya tahu Tuhan seringkali kasih tanda dalam hidup. Dan saya mesti peka. Tuhan mau bicara apa lewat hidup saya. Tetapi tentu bukan tebak-tebak. Kembali lagi kepada prinsip firman. Tuhan mau ajar apa? Ada prinsip firman apa yang saya harus kerjakan? Inilah orang yang bertumbuh. Amin. Mari jadi orang yang bertumbuh imannya. Bukan jadi orang yang iman palsu atau iman sekedar kanak-kanak. Mari bertumbuh, mari peka terhadap tanda Tuhan dan cek berdasarkan prinsip firman. Tuhan mau aku kerja apa bagi kerajaannya dan bagi kebenarannya. Berikutnya saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada perikop kita. Tadi kita sudah melihat ada orang-orang yang berespon dengan percaya kepada Yesus. Nah, sekarang muncul respon turunannya. Respon tambahannya. Jadi dari ada yang sudah percaya, muncul ada kelompok lain lagi ini berespon terhadap orang-orang yang percaya ini. Bukan berespon kepada Yesus, tapi berespon kepada orang-orang yang percaya ini. Yaitu siapa? Yaitu mereka adalah orang-orang Farisi, ayat 32, dan imam-imam kepala. Maksudnya apa mereka bukan berespon pada Yesus tapi berespon kepada orang-orang yang percaya ini? Maksudnya adalah waktu mereka dengar. Jadi orang Farisi ini seperti CI ya, confidential information, covered. Sepertinya dia ini keliling bait Allah. Jadi di ayat 32 dikatakan dia dengar orang berbisik bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Raja. Orang-orang yang kelompok keempat tadi itu. Maka orang Farisi ini lapor kepada imam-imam kepala. Nah, imam kepala ini orang Saduki. Nah saudara, ini menarik. Farisi dan Saduki. Ini dua kelompok yang tidak akur. Saduki secara teologi percaya tidak ada kebangkitan. Farisi percaya ada kebangkitan. Saduki sangat dekat dengan Romawi. Karena mereka dipercaya oleh Romawi untuk jaga keamanan Yehuda. Ini agak mirip-mirip seperti di Iran ya. Kepemimpinan Ayatollah. Nah jadi meskipun mereka bukan memimpin absolut. Yang absolut Roma, tapi Roma percayakan kepada para imam. Kalian jadi seperti pemerintah. Jaga ya, jaga keamanan. Jaga kestabilan di dalam tanah Yehuda.
Nah, Farisi itu kan anti orang Romawi, betul tidak? Farisi benci dengan Sakeus. Sakeus, wah itu orang yang adalah pengkhianat. Kerja bagi Romawi, kasih uang kepada Romawi, miskinkan kita orang Yahudi. Anti dengan Romawi. Tapi di sini saudara-saudara sekalian, mereka gabung sama-sama, kerjasama. Kekuatan politik dan kekuatan agama bergabung. Nah, ini cerminan atau cicipan dari nanti waktu Yesus mati, seluruh kekuatan militer, politik, ekonomi, sosial, agama gabung jadi satu, mau bunuh Yesus. Di sini ada dua kekuatan dulu pertama-tama yang bergabung, agama dan politik. Ini kan sering terjadi saudara ya sampai zaman saat ini. Agama pakai politik, politik pakai agama, gabung karena ada musuh bersama, yaitu Yesus. Kenapa Yesus jadi musuh bersama? Nah, jadi mereka perintahkan kepada, di sini dikatakan penjaga bait Allah, security. Tangkap dia. Kenapa Yesus harus ditangkap menurut mereka? Bagi orang Farisi, Yesus ini mengancam otoritas kami. Kami ini pengajar Taurat. Kami inilah yang menjadi sumber penyalur kebenaran. Mereka ini mungkin kita bisa bilang inilah yang sering melaksanakan stris. Inilah yang sering melaksanakan speak. Maka kami yang paling tahu apa yang benar. Oleh sebab itu, siapa orang ini berani-beraninya datang dan berkata, ajaranmu keliru. Aku ini Tuhan atas hari Sabat. Wah, berarti dia mau melampaui Taurat. Dia berarti mau melampaui kita. Singkirkan orang ini. Dia mengancam otoritas kita. Mengancam kuasa yang selama ini kita emban. Kuasa agama. Maka Yesus dimusuhi. Nah, orang Saduki juga mau tangkap Yesus. Karena tadi orang Saduki maunya jaga kestabilan politik. Sekarang muncul orang-orang yang berbisik-bisik. Dia itu ternyata raja. Dia itulah raja orang Yahudi yang dinanti-nantikan. Dia itulah Mesias. Wah, ini bahaya. Kalau sampai Roma tahu, mereka akan singkirkan kita dari posisi pemerintahan. Dan bahaya ini, karena kalau sampai pengikut Yesus banyak, maka riot terjadi. Demo besar-besaran terjadi, revolusi terjadi, mati kita ini. Makanya Kayafas bilang kan, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa. Ini karena prinsip stabilitas. Lebih baik satu jadi korban, ya satu lawan satu bangsa, ya lebih baik satu jadi korban. Yesus biarkan korbankan dia. Padahal ini memang cara Tuhan ya, korbankan Kristus dan Yesus jadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi bagi Kayafas, ini harus jadi victim dari seluruh bangsa supaya kita aman. Nah, jadi semua anti dengan Yesus. Maka poinnya apa di sini, Saudara? Poinnya adalah di mana Yesus berada. Dia mengusik, dia mengguncang tatanan status quo, apalagi status quo yang tidak benar. Status quo yang cuma mau stabil tapi tidak ada keadilan. Yang cuma mau stabil tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Yesus guncang hal itu sehingga dia menjadi ancaman bagi Saduki dan Farisi. Saudara-saudara sekalian, kita ikut Yesus. Pertanyaannya, keberadaan kita itu mengusik tidak ya? Orang-orang yang bekerja di antara kita. Keberadaan kita itu mengusik tidak ya? Orang-orang yang sudah membangun sistem tapi mungkin sistemnya tidak adil. Tidak benar. Mengusik mereka tidak. Penuh eksploitasi, penuh korupsi. Keberadaan kita mengusik mereka tidak. Wah, kan saya ini siapa? Saya ini kan bukan apa-apa. Ya memang Yesus pun juga bukan apa-apa loh di hadapan banyak orang. Yesus di hadapan orang Farisi, orang Saduki, di hadapan orang Yerusalem, ini tidak ada arti. Tetapi dia setia. Dia lakukan kehendak Tuhan. Dia tegur kesalahan. Dia nyatakan kebenaran. Itu mengusik orang-orang di sekitarnya.
Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bukan dengan spirit, wah saya yang paling benar. Bukan dengan spirit judgmental. Bukan dengan spirit melihat selumbar di mata orang, tapi tidak lihat balok di mata sendiri. Bukan. Tapi dengan spirit kerendahan hati. Dengan spirit takut akan Tuhan. Bukan cuma kejar harmoni, kestabilan yang tanpa konflik, tetapi mengorbankan kebenaran, keadilan, dan kasih. Ini bukan ajaran Yesus. Ini bukan pengikut Yesus. Mari saudara-saudara sekalian, kita selidiki. Saya ini seperti Yesus tidak? Dosa ditegur tidak? Ketidakadilan diusik tidak? Kebenaran dimunculkan tidak? Diungkapkan tidak? Ini panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Demikian juga inilah panggilan gereja. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Yesus mengusik, Yesus mengguncang mereka, maka mereka mau tangkap Yesus. Pertanyaannya, berhasil tidak? Mari kita lihat ayat 30 ya. Ayat 30 dikatakan, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Berarti apa saudara-saudara sekalian? Berarti mau seberapa kuat usaha manusia. Oh, ini tidak main-main saudara. Farisi, Saduki, polisi di bait Allah sangat powerful. Tapi mau seberapa kuat usaha manusia. Tetapi kalau Tuhan masih buka pintu lebar-lebar untuk pekerjaan Tuhan dijalankan, tidak mungkin akan gagal. Meskipun usaha manusia sangat besar. Amin. Maka saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Pintu Tuhan masih buka lebar-lebar. Saatnya belum tiba. Bukan berarti kalau pintu dibuka tidak ada perlawanan. Oh, ada perlawanannya, ada ancamannya sangat jelas. Yesus dihina, dihajat, mau ditangkap. Sangat jelas ancamannya, sangat di depan mata. Tapi kalau saat belum tiba, berarti tidak akan mungkin. Tuhan masih pelihara pekerjaannya, Tuhan masih pelihara umatnya, dan pekerjaannya bisa terus tetap berjalan. Saudara, saya pernah dengar cerita, dan ini memang betul ya, yaitu mungkin di awal tahun 2000 kira-kira, kalau saudara pernah ingat, dulu ada daftar hamba-hamba Tuhan yang mau dibunuh. Termasuk waktu saya di daerah, hamba Tuhan saya juga masuk daftar itu. Padahal saya kaget, loh ini kan di daerah, masuk ternyata namanya. Mungkin untuk di daerah itu memang ya. Tapi salah satu nama yang masuk pasti Pendeta Stephen Tong. Nah, maka waktu KKR di GBK, mungkin tahun 2003 atau 2004, hamba-hamba Tuhan yang waktu itu masih junior ya, mereka sudah pilih siapa yang akan jadi tameng. Jadi kalau Pak Tong khotbah, tiba-tiba ada sesuatu, mesti tampil di depan supaya jaga sehingga tidak kena tembakan dan lain sebagainya. Jadi ini seperti secret service gitu ya. Salah satunya Pak Kokhan, wah ini badan besar ya, sigap, pasti bisa. Salah duanya Pendeta Ivan ya. Nah, nanti bisa tanya ke Pak Ivan ya. Jadi kita tahan supaya Pak Tong aman. Sampai sekarang aman saudara. Jadi berarti memang belum waktu Tuhan tiba. Belum. Maka kita pun juga jangan takut saudara. Berani bukan karena kita nekat. Berani karena kita tahu yang pegang waktu itu Tuhan. Amin. Yang buka pintu Tuhan. Yang tutup pintu juga Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup, mau bagaimanapun sudah tidak bisa. Maka di sini Tuhan masih buka. Yesus berjuang. Giat beritakan Injil. Demikian juga kita saudara. Selama pintu masih terbuka. Pintu bagi keluarga kita mungkin. Pintu bagi sanak saudara kita. Pintu bagi kota kita, makanya kita masih mau pelsis, pelayanan siswa. Pintu bagi bangsa kita, makanya nanti di tanggal April Pasca akan dibikin di arena stadion. Sekali lagi pakai arena, bukan Natal, tapi Pasca, Jumat Agung maksudnya. Jadi kesempatan masih terbuka. Mari giat kita kerja bagi Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, inilah yang Yesus lakukan. Yesus giat karena dia tahu waktu belum tiba meskipun sudah dekat. Nah, maka kita akan melihat ada dua hal yang Yesus perjuangkan
di sisa kesempatan yang Bapa berikan kepadanya. Dua hal yang Yesus perjuangkan. Supaya apa? Supaya bisa bawa orang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah yang sejati. Supaya orang-orang yang datang dari seluruh daerah itu, ingat, termasuk seluruh bangsa. Karena ini adalah hari raya besar, Pondok Daun. Semua orang Israel kumpul. Mereka boleh menerima keselamatan. Mereka tidak binasa. Maka dua hal ini yang Yesus lakukan. Pertama, Yesus memberikan peringatan keras. Peringatan yang sangat keras. Kedua, Yesus memberikan undangan yang sangat lembut. Kontras ya, peringatan keras sekali. Undangan dengan segala kelemah lembutan. Nah, kita akan lihat yang pertama, saudara, peringatan yang sangat keras. Ini ada di ayat 33, saudara. Di ayat 33 Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Lalu setelah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi saudara, frase ini mari kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Tinggal sedikit waktu saja. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peringatan kepada orang-orang yang terus tunda untuk ikut Yesus, untuk lakukan perintahnya, untuk taat kepada kehendaknya. Tinggal sedikit waktu saja. Memang saatnya belum tiba kan? Tadi dibilang di sini ayat 30 saatnya belum tiba. Betul. Tapi bukan berarti kalau saatnya belum tiba, berarti juga waktunya masih sangat banyak. Tidak. Saatnya belum tiba, tetapi tinggal sedikit waktu saja. Tinggal sedikit waktu, saudara-saudara sekalian. Makanya tidak heran Mazmur 90, Musa berkata, ajarlah kami hitung. Kenapa mesti hitung? Karena tinggal sedikit. Kalau masih banyak ya nggak perlu hitung, nggak bisa hitung juga kalau terlalu banyak kan begitu. Tapi karena tinggal sedikit, hitung supaya tahu waktumu tinggal sedikit saja. Waktu untuk apa saudara? Waktu untuk kita bertobat. Tuhan bisa ambil. Kita masih bisa saja tetap hidup. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan sudah terbuang. Tuhan biarkan kita dalam dosa binasa di sana. Sudah tidak diberikan waktu untuk kembali. Maka mari cepatlah bertobat. Mari kembali kepadanya, mari hidup bagi Kristus. Jangan lagi tunda. Oh, saya mau tunda untuk ikut Yesus. Kenapa? Saya mau nikmati dosa dulu. Kalau dosa sudah banyak saya nikmati, barulah saya ikut Yesus. Oh, Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Waktunya Dia bisa ambil. Dan engkau mau pulang, sudah tidak bisa. Pintu ditutup. Tapi kan masih hidup. Bisa saja, orang dalam hidup pun bisa saja Tuhan sudah tutup waktunya. Kenapa? Tuhan sudah biarkan dia hilang di dalam dosa. Waktu untuk apa lagi? Waktu untuk kita melayani Tuhan. Tuhan juga bisa ambil. Misalkan kita tidak ada kekuatan lagi mungkin untuk melayani, kita tidak ada kesempatan lagi, maka mari bergegaslah untuk layani Tuhan. Jangan tunggu setelah, ya nantilah ya kalau pekerjaan saya sudah stabil dulu, sudah settle, uang sudah cukup, sudah ada financial freedom, barulah saya melayani Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak terima. Kan Tuhan tidak butuh kita, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Seolah-olah Tuhan terus tunggu. Tuhan tidak butuh kita. Tuhan katakan, aku bisa pakai batu kok. Bukan manusia. Jangan tunggu, jangan tunda. Tinggal sedikit waktu saja. Waktu kita mendidik anak, Tuhan bisa ambil. Tiba-tiba, anak sudah besar ya. Sudah akan tinggalkan rumah. Sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan dia. Bagaimana didik dia? Sudah tidak bisa. Sudah lepas. Maka sungguh-sungguhlah didik anak kita selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu apalagi misalkan waktu untuk kita menginjili orang-orang tertentu. Bisa saja Tuhan ambil. Maka mari ada sense of urgency. Ini orang yang harus dimenangkan bagi Kristus secepatnya. Meskipun ingat ya, buah dari Tuhan.
Tuhan yang kasih waktu kapan dia bertobat. Kita cuma bisa berjuang, sabar, menanti, kerja keras, sungguh-sungguh. Tapi Tuhan yang berikan waktu pertumbuhannya. Atau saudara terakhir, waktu untuk kita mengampuni orang lain. Waktu kita untuk berdamai dengannya. Tuhan bisa ambil. Akhirnya kita tidak ada kesempatan untuk berdamai mungkin dengan orang yang kita sudah sangat marah, sangat dendam, sangat benci. Maka secepatnya lah berdamai dan mengampuni. Kata Yesus, kalau engkau belum berdamai, belum mengampuni, bagaimana bisa engkau beribadah dan melayani di bait Allah? Maka mari saudara bergegas untuk kita mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Ingat saudara, waktu bukan dalam kendali kita, bukan. Ini orang modern saudara. Kita orang modern biasanya berkata kan ya, saya atur waktu dulu ya. Wah, atur waktu. Berarti saya ketua atas waktu. Saya bisa atur waktu. Oke, ini untuk certain hal. Boleh-boleh saja. Kita atur waktu, bisa ketemu. Tapi saudara-saudara sekalian, betulkah kita berkuasa atas waktu? Tidak. Waktu dari Tuhan. God's sovereignty, bukan human sovereignty. Maka di ayat 33 saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku akan pergi. Ada waktu Yesus pergi. Dia tidak akan selama-lamanya saudara. Memang itu kita tahu ya, ada lagu yang mungkin kita pernah nyanyikan dulu-dulu. Wah, tangannya terbuka, menunggulah. Memang saudara, lagu itu juga tidak bilang selalu terbuka sih ya. Cuman dibilang tangannya terbuka. Masalahnya kita yang biasanya pikir selalu terbuka. Tangan Tuhan tidak selalu terbuka. Tangan Tuhan bisa Tuhan tutup karena dia Tuhan, dia berkuasa. Maka ingat, bukan berdasarkan kedaulatan kita, melainkan kedaulatan Allah. Kita harus selalu pikir, tinggal sedikit waktu saja. Jangan pikir sebaliknya. Sebaliknya yang mana saudara? Mari kita lihat contoh. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Ini adalah saudara-saudara kandung Yesus. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ini orang yang tidak bijaksana. Ini orang bodoh. Selalu ada waktu. Tidak saudara. Sebaliknya, tidak selalu ada waktu. Tidak selalu ada waktu. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus berkata di ayat 34, ini lanjutan dari peringatan Yesus yang sangat keras tapi penuh dengan cinta kasih. Yesus memperingatkan bukan sambil teriak-teriak, binasalah engkau, aku sudah akan pergi daripada engkau, waktuku tinggal sedikit saja. Saya kira Yesus sambil menangis, seperti di dalam Injil Matius dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku seperti induk ayam yang mau kumpul anakku, tetapi mereka tidak mau. Dengan cinta kasih tapi juga dengan ketegasan memberi peringatan. Apa peringatannya? Ayat 34, kamu akan cari aku tetapi tidak dapat bertemu dengan aku. Wah, ini menarik saudara. Bukankah kita sangat ingat ayat yang berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan. Wah, kenapa ini muncul ayat begini? Cari aku tapi tidak bertemu. Yesus ini kok bagaimana? Katanya ketok dibuka, cari mendapat. Kenapa di sini cari tidak dapat? Yesus ini kontradiktifkah? Apakah Yesus ini sudah salah bicarakah? Tentu tidak. Pasti dua-dua benar. Tapi kita mesti pikir bagaimana menyatukan dua hal ini. Nah, di sini saudara. Matius pasal 7 yang berkata, cari mendapatkan, ketok dibuka. Ini Yesus sementara bicara kepada para muridnya. Murid, garis bawahi itu, berarti mau taat kepada Yesus. Murid berarti mau cari ajaran Yesus. Murid berarti mau ikut Yesus. Itu murid. Maka bagi orang yang punya hati seperti ini, bagi orang yang punya hati sebagai murid, Yesus berkata, kamu cari, aku akan berikan. Kamu ketok, aku akan bukakan. Tetapi,
Sekarang Yesus lagi bicara kepada siapa? Oh, ini adalah orang-orang yang terus tolak Yesus. Orang yang menghina Yesus. Orang yang merendahkan Yesus. Orang yang mengatakan Yesus kerasukan setan. Orang yang mau tangkap Yesus. Bagi mereka, Yesus berkata, ingat ya, waktumu tinggal sedikit saja. Waktuku pun juga tinggal sedikit saja. Waktumu tergantung waktuku. Waktuku tergantung waktu Bapa. Kalau waktu Bapa selesai, waktuku selesai. Kalau waktuku selesai, waktumu juga selesai. Maka saudara-saudara sekalian, ini adalah peringatan. Ada batasan waktu. Ya, Yesus panjang sabar, tapi tidak selalu sabar. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Maka carilah. Carilah dia selagi dia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selagi dia dekat, kata Nabi Yesaya. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan sudah tidak berkenan ditemui, meskipun dicari, tidak ditemukan. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ya ada orang mau cari tapi tidak ditemukan? Waduh, ini tragis. Pertanyaannya ini saudara, apakah mereka sungguh-sungguh mencari? Mari kita kembali lihat Amsal tadi. Saudara, mari kita kembali buka Amsal. Amsal pasal yang pertama ayat 28 dan 29. Amsal 1, 28 dan 29. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab. Kenapa? Karena ayat 29 dikatakan, karena mereka benci kepada pengetahuan, atau kepada hikmat, atau kepada firman, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi apakah mereka sungguh-sungguh mencari? No, not at all. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari. Mereka bukan mencari, mereka cuma mau memanfaatkan Tuhan. Seperti tadi ya, cari mujizat, manfaatkan Yesus. Mereka cuma mau lawan Tuhan, bukan mau taat kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan firman. Cari Tuhan, tapi tidak peduli firman. Ada orang yang demikian. Berdoa cari Tuhan, tapi Tuhan bicara apa? Tidak peduli. Itu berarti tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang dia cari kehendaknya. Yang dia cari keuntungan dirinya. Maka saudara, bukan Tuhan yang jahat. Tuhan tidak pernah jahat, tapi manusia yang jahat. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, saudara yang mana? Apakah saudara yang merupakan murid Kristus? Yang tadi Yesus katakan cari, engkau akan mendapat. Ketok, pintu dibukakan. Atau saudara adalah orang yang keras hatinya, yang kelihatan cari Tuhan, tapi sebenarnya cari kehendak diri. Yang tidak peduli firman, tetapi cuma mau keuntungan dari Tuhan. Yang dalam kegelapan tidak mau tinggalkan dosa, tapi sambil mau berteriak kepada Tuhan. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Maka bagi saudara sekali lagi, ingat, waktu hanya sebentar. Waktu tinggal sedikit saja. Ingat ini, simpan ini dalam hati dan pikiran. Engkau, kita semua tidak akan lama lagi. Oh, masih muda, remaja, pemuda, masih muda. Remaja beberapa tidak peduli firman. Keluar sampai 2 kali. Jam tertentu sudah keluar. Perhatikan ya. Remaja mungkin tidak ada di sini yang sudah keluar itu. Tetapi mari kita ingatkan. Mari orang tua ingatkan, supaya engkau tidak binasa remaja-remaja. Maka mari kembali di sini. Apakah Yesus jahat? Tidak. Manusia yang jahat. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka Yesus berkata, kamu cari, engkau sudah tidak mungkin mendapatkan aku lagi. Maka bagaimana saudara-saudara sekalian respon orang-orang Yahudi terhadap peringatan dari Yesus? Kita tidak akan bahas panjang ini karena kita akan langsung lanjut kepada hal yang kedua yang Yesus lakukan. Tapi paling tidak sementara kita melihat, memang ternyata respon orang-orang Yahudi ini sangat aneh.
Yesus bicara tentang hal rohani, mereka jawab hal duniawi. Yesus bicara tentang hal sorgawi, mereka jawab hal geografis. Maka di ayat 35 dan 36 ditanyakan, kemanakah ia akan pergi? Jangan-jangan dia mau pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan-jangan dia mau pergi kepada orang-orang kafir. Oh, kalau begitu kita tidak akan ikutlah. Siapa yang akan ikut dia? Makanya memang betul dia katakan, engkau tidak dapat datang. Ya tepat itu, karena kita tidak mau datang kepada orang-orang kafir. Ini pikiran yang sangat duniawi. Mereka terikat kepada dunia. Mereka terikat kepada hal geografi saja. Tetapi tidak mendapat firman yang sejati dari Tuhan. Nah sekarang yang kedua terakhir saudara-saudara sekalian. Ada peringatan yang keras, tapi di sisi yang lain ada undangan yang sangat lembut. Sangat lembut. Ayat 37 sampai 38. Saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan pada hari terakhir. Hari keberapa? Kemungkinan besar hari ke-7 atau ke-8. Karena memang perayaan tentang festival Pondok Daun itu sekitar 7 sampai 8 hari. Tidak terlalu penting itu hari ke-7, tidak terlalu penting itu hari ke-8, tapi yang pasti ini adalah hari puncak, hari klimaks. Dan apa arti perkataan Yesus sangat penting di hari ini. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, sebelum kita renungkan ayat ini, mari kita lihat isi hati Yesus. Terkadang kita terlalu mudah untuk analisa sesuatu, sangat intelektual, tapi kita miss hatinya Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita bayangkan hatinya Yesus. Dia itu dihina, ya kan? Ajarannya tidak dianggap. Dia dianggap kerasukan setan. Dia dianggap sudah orang kecil, orang yang tidak mungkinlah ini Mesias, kamu cuma tukang kayu. Bahkan dia mau ditangkap oleh para pemimpin Yahudi. Saudara, Yesus bisa saja akhiri encounter ini dengan orang-orang ini. Setelah Yesus berkata, waktuku tidak lama lagi, aku akan pergi, kamu tidak akan bertemu dengan aku. Selesai sampai di situ, akhiri. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus ternyata tidak akhiri. Kalau saya atau saudara, kita sudah akhiri. Terlebih khusus saya, saudara, sudah akhiri. Cukup. Tidak mau dengar, sudah merendahkan, sudah menghina, sudah mau tangkap. Untuk apa lagi dengar? Cukup. Tapi Yesus ternyata tidak berhenti di situ. Yesus berdiri dan berseru. Yesus masih mau orang-orang ini kembali. Yesus masih mau orang-orang ini supaya terima Injil. Di hati Yesus, kalau kita bayangkan saudara, ini kira-kira dalam pikiran Yesus, ini orang-orang yang sudah tidak akan ketemu lagi. Tahun depan saya sudah mati. Mungkin sebentar lagi Yesus mati naik ke atas kayu salib. Tidak akan ketemu lagi. Ini orang-orang yang datang dari luar Yerusalem. Tidak akan datang lagi jangan-jangan tahun depan di sini. Ini kesempatan terakhir. Ini momen, ini kairos, ada sense of urgency dari Yesus sekaligus cinta kasihnya. Harus bawa mereka kepada Injil. Sudah ditolak, sudah diabaikan, sudah mau ditangkap, tapi Yesus berkata, ini kesempatan terakhir. Aku mau beritakan Injil kepada mereka. Maka dikatakan Yesus berdiri dan berseru. Saudara, ini beda jauh dengan ayat 32, saudara. Kalau kita lihat di ayat 32, orang-orang Farisi itu mendengar orang banyak membisikkan, whispering. Kayaknya dia Mesias. Kayaknya orang itu memang betul-betul Kristus yang dinantikan. Karena dia banyak mujizat. Berbisik. Yesus tidak bisik, saudara. Yesus dikatakan di sini berseru, berdiri. Dia tidak berbisik. Mengapa dia harus berseru? Dia berteriak. Bahkan bahasa Inggrisnya dikatakan he cried. Dia seperti menangis. Kenapa saudara? Karena ini berita yang sangat penting yang dia akan beritakan. Ini adalah berita tentang hidup dan mati. Oh mari saudara-saudara sekalian,
di tengah segala keterbatasan manusia. Ini bukan berita sekedar yang dipikirkan oleh manusia. Ini berita yang kiranya sampai kepada saudara. Berita dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, undangan yang lembut dari Kristus. Supaya tidak ada yang binasa, supaya hidupmu berkelimpahan, supaya hidupmu benar-benar menikmati hidup yang sejati dari Tuhan. Apakah itu saudara? Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara sekalian, air itu hal yang paling mendasar. Siapa yang tidak butuh air, saudara-saudara sekalian? Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Lebih mendasar daripada roti adalah air. Manusia kalau 3 hari tidak ada air, ini kita tahu secara umum dia akan mati. Orang mungkin 7 minggu tidak makan, 7 hari masih bisa bertahan. Tetapi kalau air 3 hari habis, mati. Bumi isinya 70% air. Kita isinya 60% air. Otak kita 75% air. Air sangat mendasar. Air bahkan kalau kita perhatikan dari penciptaan, lebih dulu ada daripada tumbuhan, binatang. Air sangat mendasar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat konflik yang terjadi misalkan di Iran, itu karena memang ekonomi, oke, itu memang karena masalah pemerintah yang tidak becus, oke, tapi yang paling mendasar karena sudah sangat lama tidak ada hujan. Mereka kekeringan berat. Pemerintah dikatakan tidak becus. Kenapa ini? Sudah sangat lama tidak ada hujan. Kalian tidak bisa memberikan kepada kami air. Bahkan presidennya sendiri sudah katakan Desember lalu, kalau sampai tidak ada hujan turun Desember atau Januari, Tehran 10 juta sebagian dari mereka mungkin akan dikeluarkan supaya bisa air cukup. Air dibagi, tiap malam air ditutup, bukan cuma listrik ternyata dulu. Air pun juga ditutup. Maka air sangat penting bagi masyarakat. Tidak ada air, maka negara kacau. Tidak ada air, orang akan cepat mati. Tidak ada air, maka segala macam penyakit muncul. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa membuat badan kita lepas dari kotoran. Air sangat penting. Maka Yesus berkata, aku akan berikan kepadamu air hidup. Saudara-saudara sekalian, maka sekarang mari kita melihat. Yesus mulai berkata dengan mengatakan, barang siapa. Oh, ini panggilan bagi semua saudara-saudara sekalian. Whomever. Jangan sampai ada di antara kita saudara yang tidak masuk ke dalam panggilan ini. Whomever. Barang siapa. Kepada yang miskin dan kaya. Kepada yang tua dan muda. Kepada yang sukses ataupun yang gagal. Kepada yang bermoral atau tidak. Kepada pendendam, pemarah, suka mengucap kata-kata kotor, pemabuk, perokok, pezina, pencuri, pembunuh, penyembah berhala, maupun pelayan Tuhan. Kepada yang masih setia ikut Yesus, maupun yang sudah pernah meninggalkan Yesus seperti Petrus. Dan kepada siapapun yang saya belum sempat sembuhkan. Semua ini bagi kita. Barang siapa, terbuka untuk umum. Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Barang siapa, semua butuh air. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang haus. Yang haus, saudara-saudara sekalian. Di sini mulai ada spesifikasinya. Apakah semua orang haus? Ya, tapi masalahnya tidak semua orang mengaku haus. Sama seperti Yesus berkata, apakah semua orang berdosa? Ya. Tetapi aku datang cuman untuk yang mengaku dirinya berdosa. Yang mengaku benar, tidak. Maka saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang haus? Ini panggilan bagi orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Semua butuh aliran air. Semua haus, semua butuh minum. Tidak ada satupun yang tidak butuh. Maka Yesus panggil, barang siapa yang haus. Siapakah yang haus, saudara-saudara sekalian? Yang haus, saudara bisa lihat di dalam lagu
yang letih dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Wah, itu lagu sangat indah. Di situ isinya semua orang yang haus. Siapa yang haus? Yang kering pastinya. Tidak ada gairah kehidupan. Siapa yang haus? Yang letih. Yang karena berusaha mencari kepuasan tapi tidak mendapatkannya. Siapa yang haus? Yang menanggung beban berat. Siapa yang haus? Yang gelisah, resah, depresi. Itu yang haus. Siapa yang haus? Yang berdosa, yang merasa diri kotor, yang merasa diri Tuhan aku tidak layak, itu yang haus. Siapa yang haus? Yang kecewa hatinya, yang penuh duka, penuh luka, penuh amarah, engkau haus. Yang mengelana, yang tidak punya tempat perteduhan, engkau yang haus. Yang tersendiri, yang lonely, engkau yang haus. Yang menderita karena dosa, yang menderita karena berbagai hal, engkau yang haus. Yang tersesat hidupnya, yang tidak tahu jalan, yang tidak ada terang dalam hidupnya, itu yang haus. Yang berjuang untuk melawan dosa tapi terus kalah, itu yang haus. Adakah dari saudara yang mengaku, inilah aku memang haus. Aku salah satu dari situ, aku haus. Maka kata Yesus, datang. Datang sejauh apa? Apakah ini kalau saya mau datang, terlalu jauh saya tidak bisa datang. Terlalu lemah saya tidak bisa sampai ke sana. Tidak. Datanglah karena dia cuma sejauh doa. Datanglah hanya dengan berseru kepadanya. Oh, tapi aku sangat berat pergumulannya. Bagaimana aku bisa berseru kepada Tuhan? Engkau yang merintih saja. Engkau yang bisik-bisik saja. Karena sudah saking berat tidak bisa berseru lagi. Yesus mendengarkannya. Datang. Datang perlu bawa apa Tuhan? Tidak perlu bawa apa-apa. Just as I am, just as you are. Datang saja kepada Tuhan. Dan engkau akan dapat everything, segala-galanya yang baik dari Tuhan. Datang engkau yang letih, bergegas. Datanglah engkau yang menanggung beban berat, serahkan padanya. Datanglah engkau yang gelisah, yang resah, yang depresi, mohon anugerahnya, mohon damainya. Yang berdosa, yang kotor, datang mohon pengampunan, mohon penyuciannya. Yang kecewa hatinya, yang berat hatinya, yang sakit hatinya, mohon sukacita dan kasih daripadanya. Yang mengelana, yang sendiri, yang tidak ada tempat perteduhan, datang. Mohon penyertaan Tuhan. Yang menderita, mari mohon Tuhan memberi kekuatan. Yang tersesat, mari mohon Tuhan beri jalan, beri terang. Yang berjuang untuk menang melawan dosa, mari sandar padanya. Yang kering, yang tidak ada gairah kehidupan, mari tunggu siraman firman dari Dia. Datang dan minum. Setelah datang Yesus berkata minum. Minum saudara-saudara sekalian tidak perlu diajar. Bayi yang baru lahir langsung bisa minum air susu ibunya. Minum itu tidak perlu diajar. Minum itu natural. Minum dari siapa? Dari Yesus. Dialah sumber segala-galanya. Di dalam kitab Kejadian 2 dikatakan ada sungai. Dari tempat yang tinggi, satu sungai mengalir ke 4 cabang. Maka Yesuslah penggenapannya. Dialah sungai yang ujung itu, yang hulu itu. Dialah mata airnya yang mengalir kepada seluruh hidup orang yang haus dan yang mau datang kepadanya. Minum daripadanya saudara-saudara sekalian. Air hidup itu tidak akan pernah habis. Karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus ada kelimpahan kasih karunia. Tidak akan pernah habis. Ada streams of mercy, ada aliran sungai belas kasih Tuhan. Sedangkan air yang lain saudara-saudara sekalian akan habis. Air berdasarkan kesuksesan, berdasarkan kekayaan, berdasarkan popularitas, berdasarkan hikmat, berdasarkan kenikmatan dunia, pada akhirnya habis. Yesus berkata, air yang akan engkau timba dan minum, hai perempuan Samaria.
akan habis. Saudara, engkau bersandar kepada air yang mana? Akan habis, akan habis. Mari minum, minum. Minum berarti apa? Minum berarti ayat 38 katakan percaya, percaya, percaya. Percaya saudara bukan cuma intelektual, tetapi percaya berarti engkau mau diisi, seluruh hatimu diisi. Pegang firman-Nya, sandar pada firman-Nya, percaya kepada firman-Nya. Minum, minum. Minum sampai seluruh firman itu mengaliri hidupmu. Minum sampai seluruh firman bukan cuma sekedar membasahi, tapi juga menenggelamkan engkau. Sehingga engkau tenggelam di dalam firman Tuhan. Bukan tenggelam di dalam kekecewaan, keletihan, beban berat, keresahan, kegelisahan, kekecewaan. Bukan. Tenggelam di dalam kasih Tuhan. Tenggelam di dalam pengenalan akan Kristus. Tenggelam di dalam firman-Nya. Minum berarti percaya. Minum berarti sandar. Minum berarti pegang janjinya. Minum berarti siap untuk Tuhan tolong. Berilah aku firman-Mu dan aku mau taati firman-Mu. Saudara jangan cuma bermain dengan air hidup. Tapi mari tenggelam di dalam firman Tuhan. Engkau yang tenggelam dalam firman, maka yang letih mendapatkan rest. Yang menanggung berat bisa mendapatkan beban yang ringan. Yang resah, yang gelisah mendapat damai dan tidak lagi takut. Yang berdosa mendapatkan pengampunan, penyucian, serta hidup yang kekal. Yang kecewa hatinya mendapatkan sukacita dan seterusnya. Oh saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang melimpah. Jangan sampai selesai dari ibadah ini engkau tidak datang dan tidak minum. Mintalah, minumlah, datanglah, percayalah kepadanya. Terakhir saudara-saudara sekalian, apakah ini cuma hal psikologis? Yang letih dapat rest, yang tanggung beban berat dapat beban ringan. Oh itu psikologis? Tidak saudara. Ini adalah manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Maka mari saudara-saudara sekalian kita lihat ayat yang ke-39. Yesus berkata, Alkitab berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Maka air hidup yang mengalir itu bukan hal psikologis, bukan sesuatu bayangan imajinasi manusia. Itu adalah kuasa yang penuh kelembutan dari pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Maka saudara, apakah engkau mau diisi dengan Roh Kudus? Mari kita tutup dengan 2 ayat Alkitab. Pertama, mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Berarti kita membutuhkan air bukan cuma saat ini, tapi kita juga butuh sampai kita di sorga nanti, di langit dan bumi yang baru. Ada air kehidupan dari takhta anak domba. Dan siapakah air kehidupan itu? Manifestasi kuasa Roh Kudus. Maka saya ingin tutup dengan mari kita membaca bersama Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat yang 13. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari jangan minta kesuksesan, kekayaan. Mari jangan minta keberhasilan, segala macam hal-hal duniawi. Mari mintalah Roh Kudus, sang air kehidupan untuk mengaliri hidup kita yang kering, yang haus, yang butuh minum. Sehingga kita melanjutkan aliran itu kepada
orang lain. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk tenang di hadapan Tuhan Yesus. Bukan panggilan manusia. Mungkin panggilan manusia akan anoint engkau. Panggilan manusia akan membuat engkau merasa mungkin terlalu lama mendengar. Tetapi kiranya engkau boleh melihat panggilan Kristus. Dan mari jikalau ada dari engkau yang berkata, Tuhan, aku haus. Aku mau datang dan minum dari sumber hulu sungai yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bapa di sorga, inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang haus. Kami membutuhkan Engkau. Kiranya ya Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi menyucikan kami. Air kehidupan itu menyucikan kami. Air kehidupan itu membangunkan kami. Air kehidupan itu memberikan kepada kami satu kehidupan yang baru. Air kehidupan itu memberikan kepada kami vitalitas lagi yang baru. Supaya kami tidak kering, tapi kami bergairah bagi kerajaan Allah. Supaya kami tidak mati, tapi hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya kami tidak membuang-buang waktu, tetapi kami berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu tinggal sedikit saja. Tuhan tolong kami, kiranya firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Kiranya nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau ada Tuhan yang masih berkeras hati, kiranya juga Tuhan lembutkan pada waktu-Mu, supaya mereka juga merasa haus. Karena yang paling parah adalah yang haus tapi tidak merasa haus. Yang sakit tapi tidak merasa sakit. Yang mati tapi merasa hidup. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan alirkan kuasa Roh Kudus ke dalam hati umat-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.